Hai, kembali di SCTV pada Pamania. Nah, kali ini mau bahas soal Pramono Anung dan juga Rano Karno yang diterima bertemu dengan JK dan juga Ridwan Kamil yang kesannya kayak Allah diterima sama JK. Jadi kemarin itu ada berita kan kalau misalkan Ridwan Kamil udah datengin JK. Tapi yang jadi menariknya adalah JK ini ya udah nerima Ridwan Kamil nih kayak ya udah nunggu di dalam aja gitu. Kayak orang yang males nih sebenarnya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Pramono Anung dan juga Rano Karno, JK itu pas terima ya pas kedatangan mereka itu nungguin di luar nyambut, coba dibayangin ya kan. Dan juga ketika Ridwan Kamil datang itu hanya dia seorang diri aja, nggak ada tuh Suswono yang ikutan juga. Ya mungkin ini lebih mau bicara antar sesama kader partai mungkin ya, tapi kok perlakuannya berbeda gitu sama yang JK terima ketika kedatangan Pramono dan juga Rano Karno. Ini menarik, ini bisa diindikasikan bahwa sebenarnya eh, JK ini lebih legowo ya kan, secara apa namanya gesturnya dia, bahasa politiknya itu dia lebih menerima untuk mendukung Pramono juga Rano gitu. Kenapa begitu? Karena ada statement dari JK yang bilang bahwa terus bedanya apa ya kan dengan pertemuan saya dengan pertemuan dengan Ridwan Kamil. Nah, JK pada saat itu bilang ya sama aja sih sebenarnya. Tapi ya ini bedanya mungkin kalau ini lebih lembut lah, nggak kayak Ahok gitu kan. Ya atas dasar itu justru itu menjadi satu tanda bahwa JK ini lebih menerima gitu. Adapun masalahnya kenapa? Itu kalau saya sih nggak gini. JK ketika kedatangan Ridwan Kamil ini kayak sebenarnya agak-agak kesel mungkin. Kenapa begitu? Karena JK waktu pas ada kisruh mengenai pemilihan ketua Golkar yang baru, JK itu kan sempat kasih statement bahwa nggak usahlah dipercepat gitu loh, ya kan, ikutin aja agenda yang sudah dijadwalkan. Tapi ya udah terjadi gitu, ya kan. Bahlil pun sudah terpilih, walaupun saya yakin juga JK mungkin tidak sedikit setuju dengan Bahlil ini gitu menjadi ketua Golkar. Nah, jadi analisanya adalah ketika Ridwan Kamil datang itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk meminta dukungan dari JK gitu. JK mungkin merasa bahwa sekarang aja ya kan datang minta dukungan. Kemarin omongan gua kayaknya kagak didengerin nih untuk nggak usah dipercepat gitu kan pemilihan ketua Golkarnya. Mungkin ada lah sedikit enggak rasanya dari JK seperti itu, ya kan. Yang berikutnya adalah apa? Saya yakin bahwa Pramono dan juga Rano ini udah pasti dapat dukungan dari Anies Baswedan gitu. Walaupun Anies sendiri tidak secara gamblang menyatakan dukungan gitu. Tapi Anies ini jadinya apa ya, lucu. Setiap kali ada pergerakan Pramono dan juga Rano ya, contoh kayak yang mengundang masyarakat banyak seperti di CFD ya, Anies ini kebetulan hadir gitu, nggak sekali gitu, tapi atas nama kebetulan kan gitu. Walaupun uh, pendukung Anies ini sempat menyuarakan untuk coblos semua pasangan, tapi dari sisi Anies bisa kebetulan bertemu di saat adanya Pramono dan Anung lagi berkegiatan, ini menunjukkan bahwa secara bahasa politik Anies ini lebih
mendukung Pramono dan juga Rano. Nah, kemudian statement dari Pramono dan juga Rano ini berkaitan dengan program. Ya. Ini kan mendukung juga program apa yang sudah dilakukan oleh Anies, gitu. Dan jangan lupa bahwa ketika pendaftaran, ya, Pramono dan Rano ini diantarkan, ya, diantarkan oleh Ahok. Wah, ya kan? Ahok mengantarkan keduanya, kemudian dia juga kasih statement, ya, Pramono dan Rano ini, dia akan meneruskan program dari Ahok maupun Anies. Jadi itu udah ada dukungan Ahok, dukungan dari Anies, juga dukungan dari JK. Nah, berikutnya adalah apa? Sisi baiknya, ya, sisi unggul dari Pramono dan juga Rano dibanding Ridwan Kamil adalah dukungan dari siapa? Saya yakin ada dukungan dari Persija atau Jackmania. Kenapa begitu? Rano sudah ada dan Pramono ini sudah memberikan statement akan mengembangkan atau memperbaiki hal-hal yang kurang baik, dan juga menjadikan JIS sebagai markas untuk latihan Persija. Secara tidak langsung, ya, Pramono ini mendukung dan coba untuk mendapatkan dukungan balik dari Persija, di mana ya, kita sama-sama tahu bahwa Ridwan Kamil, ya, sampai detik ini belum bisa ketemu sama Persija. Ya kan, Ridwan Kamil ini belum berhasil untuk ngobrol-ngobrol sama tim dari Persija. Jadi saya dan yakin bahwa dukungan dari The Jack ini akan sampai untuk Pramono juga Rano, begitu, ya kan? Ini menarik. Itu keunggulan-keunggulan. Yang berikutnya adalah respon dari warga Jakarta. Pramono dan juga Rano ini tidak ada penolakan dari warga Jakarta secara lantang. Bayangkan dengan Ridwan Kamil. Ada beberapa wilayah di mana dia datangi dan mereka menolak untuk didatangi oleh Ridwan Kamil. Dengan bahasa kasarnya adalah diboikot lah gitu. Jadi itu sempat trending juga. Terus lantas gimana nasibnya Ridwan Kamil? Ya kan? Ini saya nggak tahu. Jujur, ini sedikit banyak mengubah peta kepolitikan yang ada dalam proses pilkada ini tentunya. Karena apa? Ridwan Kamil dan juga Suswono ini bisa dibilang dijagokan oleh koalisi obesitas Kim+. Tapi ya sejago-jago sebesar-besarnya Kim+, tetap aja kita bisa lihat dalam pemberitaan harian, ya, bahwa apa, nggak muncul juga apa namanya peningkatan yang signifikan untuk angka bagi Ridwan Kamil maupun Suswono. Bahkan yang lucunya adalah apa? Jangankan dukungan dari masyarakat, ya, dukungan dari ketua tim ses aja sampai mundur, padahal udah dipilih, ya kan? Baru 1 hari dipilih, ketua tim ses yang dipilih oleh mereka mengundurkan diri. Coba dibayangin, ini akan menjadi sangat menarik untuk kancah politik di Jakarta. Gue sih jujur aja penasaran, sebenarnya ini bakalan seperti apa. Karena apa? Nggak bisa dipungkiri, dulu gembar-gembornya mereka, Ridwan Kamil, Suswono ini udah didukung oleh partai-partai besar, kemudian mungkin sudah terlalu percaya diri untuk menjadi seorang pemenang. Tapi saya rasa enggak sih, ya. Kita akan sama-sama lihat nanti ke depan. Apakah Ridwan Kamil ini akan diterima atau tidak? Karena kalau saya melihat dari gestur yang dilakukan oleh JK, di mana dia kayaknya kesannya nunggu aja dalam siapa yang mau datang, oh Ridwan Kamil gitu. Ya udahlah, suruh masuk aja gitu. Karena nggak disambut. Jadi kayak harus mau nemuin bos gitu, nemuin majikan. Jadi nggak disambut. Tapi kalau kita kayak ya, orang yang terdekat, ya, orang yang kita
hargai, kita hormati itu, mau datang ke rumah kita, ya saya juga pasti akan nyambut di depan rumah kan gitu. Ya kan, kita akan sambut, kemudian nanti pulang juga akan kita antarkan ke depan rumah. Tapi Ridwan Kamil kan ke JK itu tidak seperti itu. Ya, dia suruh nunggu baru suruh masuk. Saya yakin banget ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk terus diulas. Kita akan saksikan nanti ya kan pada akhir pencoblosan, di hari pencoblosan kita akan lihat seberapa efektif ya kan kekuatan dari koalisi obesitas melawan kekuatan rakyat. Oke, itu aja dulu saya rasa. Terima kasih.